Shalom kepada warga New Life Shalom. Hari ini 29 hari bulan Mac 2020. Kita masih berada di bawah perintah kawalan pergerakan. Namun kita akan fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita juga tidak lupa untuk mengukuhkan iman kita pada waktu seperti ini. Kita terus buat pengakuan iman. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Saudara-saudara, kita sekarang berada di rumah, dan puji dan sembah tadi daripada saudara Henry dan Beatrice dari rumah juga. Maka kita yang berada di rumah tidak lupa yang kita sebagai gereja boleh berfungsi di mana-mana sahaja bila kita berkumpul dalam satu hati, dalam satu fikir, dalam satu roh.
Ya, saudara-saudara, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, karena selama ini Tuhan mencukupkan semua keperluan dan juga melindungi umatnya yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, hari ini kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan ini yang menghadkan perjalanan kita, ya. Walaupun kita tidak dapat bertemu, walau bagaimanapun kita masih berada di dalam talian dan melalui handphone kita masih berhubung. Sehubungan dengan itu, saudara-saudara, saya ingin tanya, apakah tanggung jawab kita pada manusia, pada kerajaan, ya, kepada negara, dan juga pada Allah kita? Jadi semua perkara yang sedang berlaku sekarang ini, semuanya seperti berbagai soalan yang timbul dalam hati kita. Kita tidak pasti apa yang sedang berlaku seterusnya atau esok. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kita panduan, memberikan kita keyakinan. Sebab itu kita harus pandang kepada Tuhan. Pada waktu inilah kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau selama ini kita tidak mendapat cuti, ya, kita tidak mendapat waktu untuk benar-benar berikan kepada Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mahu dekat kepada kita dengan satu syarat, kita mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhan sudah memberikan kita waktu itu. Maka waktu inilah kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya. Itulah, ya, memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan, bila kita berharap kepadanya, bila kita memandang kepadanya, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, soalan-soalan yang timbul dalam hidup kita pada waktu inilah, kenapa ia berlaku dan berapa lama ia akan terus begini. Ya, kalau begitu, perkara yang sedang berlaku sekarang ini adalah daripada Tuhan dan ia dibenarkan untuk berlaku pada keadaan waktu sekarang ini. Maka kita harus melihat kepada firman Tuhan. Apakah Tuhan mahu melakukan kepada kita? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah harapan yang kita ada di dalam Kristus Yesus. Kitalah gereja Kristus. Kitalah yang menjadi tangan dan kakinya. Kitalah yang membawa kebenaran itu. Kebenaran yaitu Tuhan datang mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu ini kita harus sadar, ini adalah panggilan kebangkitan gereja. Pada waktu inilah gereja harus bersatu hati, bersatu fikir, dalam satu roh, ya. Dan gereja Kristus harus bangkit, harus dimantapkan, ia harus menyesuaikan diri dan mengalami pembaharuan dalam membawa Injil, dalam menjangkau jiwa-jiwa pada hari ini. Sudah terlalu lama gereja tidur, dan pada hari ini Tuhan sendiri telah membunyikan penggeranya. Justru untuk saat-saat inilah kalian, kita semua orang Kristen dipilih, dipanggil panggilan surgawi ini untuk menjadi saluran yang membawa kedamaian kepada manusia yang di sekeliling kita, saudara-saudara. Oleh itu kita perlu tahu bagaimana kita perlu respons kepada dunia yang sedang goncang dengan ketakutan. Sebab gereja bukan bangunan, dan gereja bukan satu acara. Di dalam pandemik secara global ini,
di dalam lembah kekelaman, di dalam ketakutan ini, gereja ialah gereja yang berdoa, yang berada di antara ketakutan ini. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus tahu pengasingan yang dikenakan kepada gereja bukannya sesuatu yang baru, melainkan ia adalah sesuai dengan kehendak Allah kita. Soalannya ialah apa yang boleh kita lakukan lebih lagi untuk Tuhan, kepada Tuhan, ya. Satu perkara yang kita boleh lakukan ialah kita boleh membawa Injil kepada jiran-jiran, kepada kenalan-kenalan kita pada waktu dunia sedang menghadapi ketidakpastian tentang hari esok. Kita harus bertemu dengan jiran-jiran kita, membawa berita baik ini, yaitu Tuhan datang mencari manusia. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Di dalam Ulangan 10 ayat 14, firman Tuhan berbunyi begini, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dan segala isinya. Maka kita tahu satu perkara, yaitu Tuhan di atas semua yang sedang berlaku di atas bumi. Saudara-saudara, saya ingin menanya lagi sekali, apakah respons kita terhadap apa yang telah dibenarkan Allah berlaku di negara kita, di atas bumi? Wabak ini pada hakikatnya berjaya dalam tugasnya untuk menghentikan, menghalang dan menutup pintu-pintu masuk ke negeri-negeri yang menurunkan ekonomi dan juga membawa ketakutan pada semua manusia. Justru itu ia dikenali sebagai satu pandemik, yaitu wabak COVID-19 yang mengancam hayat manusia di atas bumi. Jadi gereja yang kebelakangan ini dianggap sebagai bangunan di mana umat Kristian berkumpul untuk beribadah setiap minggu. Selama ini kita menggambarkan gereja sebagai suatu bangunan, ya, di mana umat Kristian berkumpul untuk beribadah seminggu sekali. Dan kita tahu sekarang ini wabak COVID-19 ini, di mana ia telah menyebabkan pengasingan sosial dan secara tidak langsung semua bangunan-bangunan yang dikenali sebagai gereja ditutup atas arahan kerajaan setiap negeri. Walau bagaimanapun kewajipan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu satu perkara, bahwa kita umatnya adalah gereja. Maka gereja boleh berfungsi di mana sahaja, dan pada waktu seperti inilah kita dapat tahu bahwa gereja sebenarnya bukan satu bangunan, melainkan setiap insan, setiap pribadi yang berada di dalam Kristus Yesus yang dikenali sebagai orang Kristen. Pada hari ini kita tahu bahwa kawalan pergerakan ini sudah dilanjutkan sehingga 14 hari bulan April 2020. Satu perkara yang kita harus lakukan adalah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan satu lagi perkara yang sangat menekan semua manusia ialah ketakutan. Di waktu inilah kita tertanya, kalau gereja adalah satu bangunan, apa yang berlaku kalau ianya ditutup? Kalau gereja adalah suatu acara, apa yang akan berlaku apabila ia dibatalkan? Inilah waktunya gereja bangkit dari tidur dan berseru kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Mazmur 103 ayat 19 berbunyi begini, Tuhan sudah menegakkan taktanya di syurga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, seperti Nehemia yang berdoa pada waktu Yerusalem menghadapi kehancuran,
Dan panggilan Allah ialah kita mesti keluar daripada kegelapan dan masuk ke dalam cahaya anaknya Yesus Kristus. Apabila Nehemia berseru, ia berseru dari hati yang hancur. Hati yang hancur adalah daripada Tuhan sendiri. Hati yang hancur inilah lebih daripada korban sembelihan kepada Allah. Ya, sebab ia adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina Allah kita. Saudara-saudara, seperti Nehemia, marilah kita juga membawa berita keselamatan kepada ramai yang memerlukannya. Tapi kita perlu berdoa, dan berdoa memerlukan hati yang hancur. Hati yang hancur ialah kita setelah kita mendengar manusia yang belum diselamatkan ini akan masuk ke neraka kalau tidak mengenal Yesus Kristus. Maka kita harus berdoa, kita harus duduk dan menangis dan berkabung, kita harus berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita berdoa sekarang. Ya, kita sama-sama pejamkan mata dan kita akan serahkan segenap hati kita, segenap jiwa kita dalam doa kepada Tuhan kita. Oh, haleluya ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu Tuhan dan bukalah matamu dan dengarlah doa hamba-hambamu yang kami panjatkan ke hadiratmu Tuhan. Siang dan malam kami datang kepada Kau Tuhan. Kami berteriak kepadamu, kami berseru kepadamu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Umatku yang dipilih atas namaku, yang disebut di atas namaku, merendahkan diri berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri-negeri mereka. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, agar kami tidak melihat berita dan sosial media, tetapi kami berseru kepadamu Tuhan, daripada menyalahkan orang lain. Oh Tuhan, kami mau Tuhan di dalam pengasingan sosial ini, Tuhan selalu bertelut kepada Tuhan dan berseru kepada nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau mendengar doa kami. Israel berseru kepada Allah dan Allah menjawab Israel. Samuel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Samuel. Daud berdoa dan Allah menjawab doanya dengan menghentikan wabak. Oh Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan pada hari ini Bapa, dalam satu hati, dalam satu jiwa, satu roh Tuhan, dalam satu fikir. Oh Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa umatmu. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melihat segala-galanya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berseru kepadamu dan serahkan semua doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Lindungilah umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bekalkan semuanya kepada mereka, segalanya Tuhan, mencukupkan kepada mereka Bapa. Perlindungan-Mu Tuhan, tangan-Mu di atas umat-Mu Bapa. Dan juga gereja-gereja yang berfungsi di dalam talian online, Tuhan Engkau berkati Tuhan umat-Mu Tuhan, gereja Kristus bangkit daripada tidur Tuhan, sesuai dengan Roma 13 ayat 11 hingga 14. Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat di negara ini Tuhan. Engkau akan mengubah landscape Malaysia. Oh Tuhan, justru itu kami doakan keselamatan bagi semua bangsa-bangsa, semua suku kaum yang ada di negara ini. Tuhan, Engkau akan menyelamatkan mereka. Engkau akan membuka pintu-pintu penginjilan yang selama ini ditutup. Tuhan, buka luas-luas Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom saudara-saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati. Karena Tuhan itu baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Karena Ia sudah mendengar doa yang datang daripada hati yang hancur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi minggu hadapan dalam nama Yesus. Segala puji, syukur, kemuliaan, dan hormat kita serahkan kepadanya juga. Amin.